Berkah pandemi. Teman-teman sekalian, video saya episode kali ini saya kasih judul Berkah Pandemi. Mengapa begitu? Karena ada satu cerita yang ingin saya sharingkan, di mana cerita itu adalah sebuah hal yang sebelum pandemi tidak pernah bisa saya lakukan dan saya capai, tapi justru di era pandemilah itu semua bisa terjadi dan tercapai. Teman-teman mungkin sering mendengar tentang Osai Wasao. Apa itu Osai Wasao? Osai Wasao adalah singkatan dari Others see as impossible, we see as opportunity. Artinya, dikala orang-orang melihat sebagai sebuah hal yang tidak mungkin, kita malah melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, saya ingin cerita di tahun 2020 ketika era pandemi, saya itu hampir 365 hari betul-betul bekerja dari rumah saja. Ya, waktu itu pandemi mulai menyerang di bulan Maret, kita semua WFH, bekerja dari rumah, bahkan bisnis saya pun harus dikerjakan dari rumah karena tidak bisa bertemu dengan orang nggak mau bertemu dengan kita pun was-was untuk ketemu dengan orang, bukan? Nah, pada saat itu saya berpikir, apa ya hal baru di tahun 2020 di era pandemi ini, meskipun dari rumah saja, tapi saya bisa lakukan dan saya bisa achieve sesuatu. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengembangkan YouTube channel saya yang sebenarnya di tahun 2020 itu sudah ada, tapi belum jelas arahnya mau kemana dan belum terkonsep. Nah, akhirnya saya mulai, saya mau untuk kembangkan YouTube channel saya. Lalu saya berpikir ya, kontennya apa ya? Nah, karena saya bergerak di bidang asuransi, jasa keuangan, dan juga saya suka dengan self-motivation, self-development, motivation, atau hal-hal yang bersifat empowering people, maka akhirnya saya memutuskan untuk fokus pada konten bisnis asuransi dan motivasi dan serta self-development. Akhirnya, jadilah setiap hari saya mulai membuat konten dan saya biasanya bikin konten itu di malam hari. Di atas jam 23 ya, jam 23, jam tengah malam, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kenapa mesti begitu? Karena di jam-jam tersebutlah otak saya itu fresh, banyak ide yang keluar. Tidak ada gangguan dari WhatsApp, telepon, anak-anak, atau kerjaan-kerjaan yang lain. Atau orang yang membutuhkan jawaban dengan segera lewat WhatsApp atau telepon mereka. Ya, jadi jam di mana orang-orang tidur, di mana bumi sudah terlelap, itulah momen di mana saya mulai membuat konten saya. Nah, memang betul ya teman-teman, untuk sebuah hal yang sukses memang harus ada harga yang dibayar. Ketika orang-orang menikmati tidur mereka, mungkin mereka nonton drama Korea, saya pun sebenarnya masih sempat nonton, tapi saya betul-betul pakai momen itu di tahun 2020 itu untuk men-set deadline. Ya, saya set sebuah deadline, saya set sebuah timeline di mana saya mulai membuat konten dan saya betul-betul disiplin. Ketika saya udah bikin jadwal, saya stick pada jadwal saya lupakan drama Korea terbaru, saya lupakan itu film-film Hotstar dan Netflix yang begitu menggoda ya, setiap kita buka YouTube atau Instagram itu muncul tuh sponsor gitu kan, yang menggoda kita banget tuh untuk nonton itu film. Nah, saya lupakan itu sejenak, saya betul-betul mau fokus pada YouTube channel saya yang saya targetkan untuk monetize dengan segera. Nah, akhirnya setelah kurang lebih 4 bulan lamanya ya, bulan April, Mei, Juni, Juli, saya bersyukur banget ya dengan bantuan Tuhan, dibantu oleh anak-anak saya, suami saya, dan juga komunitas ya, dan para viewer yang memang sudah ada ya, subscriber yang sudah ada ya, konten YouTube saya, channel YouTube saya berhasil monetize di bulan Agustus 2020. Monetization itu artinya channel YouTube kita berhasil mendapatkan di atas 1.000 subscribers dan berhasil mengumpulkan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Ya, jadi itu secara organik bukan hal yang gampang sebenarnya ya. Itu betul-betul butuh usaha, butuh waktu, membuat konten yang teratur, lalu kita harus promosikan, mengundang orang-orang untuk subscribe dan nonton, dan yang terpenting adalah konten kita harus menarik dan membuat orang untuk suka kembali kepada channel kita. Nah, itulah tantangannya.
Dan saya happy banget di bulan Agustus YouTube menyatakan saya bergabung resmi sebagai YouTube Partner Program atau YPP ya. Dan kemudian saya dikirimin ini surat cinta dari Google. Ini kita para YouTuber menyebutnya sebagai surat cinta dari Google, yaitu Google AdSense, yang di dalam itu adalah PIN. Jadi PIN ini adalah yang pertama kali yang harus kita masukkan ke dalam verification kolomnya itu untuk membuat channel kita itu bisa mendapatkan pembayaran dari iklan-iklan yang masuk. Ya, nah setelah verifikasi PIN, kita juga kemudian diminta untuk verifikasi alamat, ya. Dan setelah verifikasi alamat, mulailah kita mengumpulkan dolar-dolar itu, ya teman-teman. Dan saya bersyukur banget di bulan Maret 2021, saya menerima gaji dolar saya yang pertama dari YouTube. Wah, itu rasanya luar biasa bahagia ya, karena kayaknya kerja keras kita itu betul-betul terbayarkan. Nah, sebenarnya hasil dolar dari YouTube itu bukan merupakan tujuan utama saya ya teman-teman. Karena sebagai pebisnis asuransi dan orang-orang yang suka dengan hal-hal yang bersifat motivation dan self-development, saya sebenarnya tujuan membuat konten itu adalah untuk seperti ada channel, ada pembelajaran untuk bisnis saya. Ada sebuah kanal untuk pembelajaran buat tim saya, dan juga untuk supaya nasabah-nasabah dan calon-calon rekrut itu bisa untuk mendapatkan informasi dari YouTube channel saya. Dan tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi, pentingnya financial planning, pentingnya untuk kita selalu self-motivated setiap hari. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, dari tujuan yang mulia tersebut, akhirnya ada sebuah hal yang keunggulan yang lain, keuntungan yang lain, yaitu apa? Channel kita bisa termonetisasi. YouTube membuat kita sebagai partnernya dan kita bisa menikmati income dolar, ya, side income dari channel kita tersebut. Saya happy banget ya ketika menerima transferan US dollar yang pertama itu. Wow, inilah passion saya. Saya menemukan bahwa happy banget untuk kita itu bisa jadi orang yang sukses dengan apa yang kita kerjakan. Tapi satu hal yang paling membahagiakan adalah ketika diri kita bisa bermanfaat buat orang banyak. It is very great to be a man of success, but it is blessed to be a man of value, ya, a man of value, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kembali lagi ke berkah pandemi, saya merasa jika tidak ada pandemi, bukan saya bersyukur atas pandeminya, bukan. Tapi saya bersyukur karena saya bisa melihat sebuah kesempatan di tengah-tengah situasi yang sulit untuk membuat sebuah situasi yang sulit itu menjadi berguna, menjadi bermanfaat, menjadi sesuatu yang saya bisa achieve. Yang bahkan di era-era sebelum pandemi tidak pernah saya bisa achieve karena keterbatasan waktu dan memang tidak terpikirkan, ya, tidak ada melihat opportunity untuk arah situ. Tapi di tengah-tengah kesulitan, justru ketika kita tidak mau percaya bahwa pandemi itu membawa bencana, kita tidak mau percaya bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi atau pandemi merusak segalanya, kita mau percaya bahwa kita melihat sebuah kesempatan di tengah-tengah tantangan. Nah, kita bisa menciptakan satu hal yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Saya bahagia sekali menjadi seorang YouTuber, saya bahagia membuat konten-konten yang bermanfaat, dan saya bahagia ketika orang-orang bisa menarik manfaat dari apa yang kita sampaikan. Dan saya percaya bahwa inilah Ikigai yang dimaksud dari episode-episode yang dulu saya pernah bahas sebelumnya. So, teman-teman semua, jika teman-teman merasa bahwa kondisi pandemi ataupun sebuah tantangan itu menjadi sebuah hal yang sulit bagi teman-teman semua, jangan mau percaya. Jangan mau percaya bahwa situasi sulit itu membuat kita tidak sukses. Coba lihat kesempatan yang ada di dalamnya. Apa yang kita bisa lakukan di tengah situasi sulit, sehingga lewat sebuah tantangan kita bisa melihat sebuah opportunity yang membuat kita sukses lebih tinggi lagi. Saya Christine Liman, salam sukses selalu.